Kemudian Kementerian Sosial, saya rasanya tidak harus banyak mengkritisi Kementerian Sosial, tetapi saya berharap bahwa anggaran yang diajukan tambahan sebesar 25 triliun itu menjadi concern dari Komisi 8 pimpinan. Jadi memang kita rapat dengan Kementerian Keuangan sudah sangat urgent, mungkin besok lusa kita rapat khusus mengenai usulan tambahan dari beberapa mitra kita. Tapi ada semacam catatan saya, Ibu Menteri, bahwa apa yang disampaikan Ibu Menteri tentang bansos ini harus berbasis geografis, saya sangat setuju. Bukan bersifat administratif. Karena yang namanya KPM, mereka itu bukan objek, tetapi subjek. Pada saat mereka dijadikan subjek, otomatis peran partisipasi mereka juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kita. Saya melihat bahwa selama ini masih ada peran KPM hanya dijadikan semacam objek. Padahal KPM bisa diberikan otoritas pimpinan dan diberikan wewenang sesuai dengan pengetahuan dan budaya geografis yang ada di daerahnya. Artinya bahwa program bansos yang sekarang ini masih sifatnya generalistis, yang sifatnya top down. Kalau saya bilang kegiatan bansos sama yang seperti Ibu Menteri sampaikan masih bersifat Jawa sentris dan Jakarta sentris. Artinya kalau kita bilang Jawa sentris, harusnya antara PKH dan program BPNT yang ada di Jawa dan non-Jawa ini berbeda, Bu Menteri ya. Karena kita tahu bahwa negara kita ini negara kepulauan, tentu dengan PKH yang disamaratakan, digeneralisir ini rasanya tidak adil. Yang ada di ujung pelosok daerah perbatasan negara kita harus disamakan dengan KPM yang ada di wilayah Jawa. Kemudian kebutuhan pokok pun kita tidak bisa mengeneralisir atau menentukan bahwa harus beras. Kita tahu ada keberagaman bahan pokok yang ada di luar beras. Orang Papua kan nggak bisa kita paksa makan beras, Bu. Mungkin kita bisa rubah untuk menjadi sagu. Dan itu juga menjadi catatan saya bahwa program-program yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial sebaiknya juga kita tingkatkan kembali dan evaluasi, termasuk salary untuk pendamping PKH-nya pun, Bu. Pendamping PKH yang ada di Jawa jangan disamakan dong, Bu, salary-nya dengan yang di non-Jawa. Karena ini juga menyangkut dengan tadi daya jarak, jangkau, yang antar kepulauan mungkin mereka butuh transportasi perahu, bot yang memang tidak kecil dan sangat besar. Nah, kalau menyangkut dengan Jakarta Center, saya melihat bahwa program bansos yang ada di Kementerian Sosial berhasil tidaknya bukan karena Kementerian Sosial saja, tapi ada peran dari bank-bank himbara. Sementara permasalahan bansos yang ada di lapangan banyaknya dengan bank himbara, pimpinan. Kenapa banyak dengan bank himbara? Karena kaitan dengan pembuatan buku yang sangat susah, ATM tertelan, kemudian ATM ganda, kemudian belum mendapatkan buku ATM dan segala macam, itu harus tersentralisis di himbara pusat. Sementara cabang-cabang bank himbara, mereka tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti itu. Kalau ada KPM yang melaporkan, mereka hanya menampung kemudian melaporkan, sehingga butuh waktu lama sekitar berbulan-bulan untuk bisa aktif kembali. Jadi rasanya kita perlu juga meminta Bank Himbara selaku mitra dari Kementerian Sosial agar betul-betul memperlakukan KPM itu sama seperti nasabah lainnya. Kenapa nasabah lain kalau ada masalah 1 hari selesai? Sementara KPM kita diperlakukan tidak layak sebagaimana harusnya sebagai nasabah. Nah, ini yang menjadi catatan saya khusus dengan Kementerian Sosial, dan kalau BNPB menjadi catatan saya bahwa saya mengapresiasi Pak Ganif bahwa pola anggaran kita sudah berubah dari responsif menjadi preventif. Nah, tentu saja dengan preventif ini kami berharap pencegahan betul-betul bisa menjadi kolaborasi dengan beberapa kementerian KL lainnya, dan mata rantai logistik mohon menjadi catatan, Pak. Kalau tadi Bapak bicara sudah ada rencana membuat 7 balai, maka di 7 balai tadi gudang logistiknya juga harus ada, sehingga tidak terlalu susah kita untuk mensupport kebutuhan pada saat terjadi bencana. Yang terakhir, Kementerian PPPA, Ibu Menteri, saya sebetulnya agak sedih ya, kalau mendengar suara Ibu Menteri hampir menangis gitu. Karena kalau yang diminta Ibu Mensos tambahannya jelas sekitar 25 triliun, ini hanya 35 miliar sampai dengan 70 miliar, sangat jauh sekali. Apa yang salah dengan Komisi 8?
Jadi kawan-kawan yang saya inginkan, sebaiknya kita bisa meninjau kembali khusus untuk anggaran Kementerian PPPA. Karena yang dilakukan oleh Ibu Menteri tentu bukan suatu kegiatan yang mudah. Koordinasi antar lintas lembaga, antar lintas kementerian menjadi tujuan utama, dan masalah perkawinan dini, kekerasan seksual yang meningkat pada era COVID ini menjadi tujuan kita bersama. Terakhir pimpinan, mengenai DAK non-fisik, mohon direview kembali Ibu Menteri. Karena DAK non-fisik yang kemarin diserahkan kepada kabupaten kota, ternyata peruntukannya banyak pemerintah kabupaten kota tidak sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Banyak pendamping-pendamping yang akan melakukan advokasi, meminta anggaran kerjasama dengan kabupaten kota, tapi mereka tidak diberikan anggarannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat